Baik. Bisa kita mulai untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya.
Wah, Wah, itu tadi karya-karya siswa-siswi lab school, Bu. Di rumah tapi betul tetap sekali. produktif. Produktif ya. Dan juga Bet- dibantu oleh guru seni musik kita yang hebat nih, Pak Julius ya. Betul, Pak Julius, komposer ternama. Keren. Oke. Tuh. Oke, Bu. Kita sapa dulu nih. Ada Bapak Aris Setianto Nugroho Iya, atau Prof. Arif. Prof. Arif. Prof. Aris. Aris. Ya. Pagi, Prof. Assalamualaikum, selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Prof. Selamat pagi. Prof. Aris. Oke, masih. Pagi, Prof. Oke. Mungkin kendala sinyal ya, Bu? Terus sedang Apa-apa. bersiap-siap juga mungkin, Pak. Betul. Karena nanti Prof juga akan melakukan sambutan, Bu. Sambutan. Betul. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, Gimana, Bu. Pak Reza? Ada apa lagi? Oke, untuk mengawali sesi ini, pertama akan ada sambutan sekaligus pembukaan MPLS, Future SMA Lab School Cirende 2021, yang juga akan memberikan motivasi pagi kepada kita semua, yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Lab School Cirende, Bapak Raidil Fitran SPD. Kepada Pak Raidil, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua BPS Lab School GPUNJ yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua BPS bidang akademik Bapak Dr. Ahmad Ridwan MSI, yang saya hormati Ketua BPS Lab School Cirende Prof. Aris Setianto Nugroho, yang saya hormati Bapak Herman selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende, teman-teman guru, panitia, dan tentunya anak-anakku sekalian, peserta MPLS 2021 SMA Lab School Cirende, yang saya cintai dan banggakan. Ya, juga di sini hadir kakak-kakak kelas 11, baik dari MPK maupun dari calon pengurus OSIS SMA Lab School Cirende angkatan pertama. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmatnya kita pada hari ini bisa bertemu ya di acara MPLS angkatan kedua ya SMA Lab School Cirende, yang kita sebutnya MPLS itu adalah Labs Future. Nah, Labs Future itu sudah kita mulai dari tahun lalu dengan tema yang berbeda-beda tentunya nanti setiap tahunnya. Sekarang untuk tahun ini Labs Future-nya temanya The Culture. Nah, culture itu bukan sekedar arti dari budaya ya, tapi juga ada singkatannya nih. Culture itu singkatannya adalah Collaborative Action for Better Future. Nah, berharap tema tersebut ya bisa kita implementasikan ya dalam kegiatan MPLS, kemudian kita juga bisa ya kita implementasikan nanti dalam proses pembelajaran di SMA Lab School Cirende ini, sehingga kita akan menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang memiliki daya saing yang kuat seperti itu, dan sekolah yang bermartabat ya, sekolah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Lab School ya, kita sudah ada 4 Lab School ya, ada Lab School Jakarta, Lab School Kebayoran, Lab School Cibubur, dan Lab School Cirende. Insya Allah dengan
kita berkolaborasi ya, bekerja sama ya antar guru, pimpinan dan juga siswa, orang tua, yayasan, ya BPS, itu kita bisa menjadi sekolah unggulan ya, sekolah unggul di DKI atau di Tangerang dan bahkan di tingkat nasional bahkan internasional seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, kamu adalah angkatan kedua dalam sejarah SMA Leftu Cirende. Kakak-kakak kamu sudah tahun ini sudah melakukan banyak prestasi ya, sudah melakukan kegiatan berbagai kegiatan walaupun virtual, walaupun kondisinya masih pandemi, tapi sudah banyak prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kamu. Ada kurang lebih 170 medali, ya, 170 medali emas, perak dan perunggu, bahkan ada yang skala internasional. Nah, oleh karena itu kami mengajak ya, saya sendiri mengajak kepada anak-anakku sekalian ya, bisa ya bisa melanjuti prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kamu kelas 11 ini. Bahkan mungkin bisa lebih lagi seperti itu. Nah, tentunya dengan cara apa? Ya dengan cara tunjukkanlah personal best-nya ya. Salah satu panduan hidup lab school itu kan ada personal best. Tunjukkan ya yang terbaik dari diri kamu. Jangan ada rasa tidak percaya diri. Lab school ya, lab school terus mendidik anak-anaknya untuk menjadi manusia-manusia yang percaya diri, manusia-manusia yang berakhlak. Ya, moto kita adalah iman, ilmu, amal. Ya, iman, ilmu, amal. Maka iman, maka kita harus beribadah dengan apa? Dengan cara ya sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian berilmu, ya. Nah, raih ilmu, ya. Bahwa dalam satu ayat Al-Quran itu, ya barang siapa yang berilmu maka akan ditinggikan derajatnya seperti itu. Nah, kemudian juga jika ingin ya ini hadis ya, jika ingin hidup bahagia di dunia maka carilah ilmu. Jika ingin hidup bahagia di akhirat carilah ilmu juga. Jika ingin keduanya maka cari ilmu juga. Seperti itu. Maka moto lab school itu yang kedua itu ilmu menjadi bagian penting juga. Bagaimana kamu dipersiapkan untuk menjadi ya para pemimpin bangsa, untuk menjadi ya pemimpin-pemimpin walaupun kamu dalam kondisi masa atau kondisi apapun juga ya. Ya baik sekarang kondisi pandemi ya kita harus mampu bisa memimpin, minimal memimpin diri sendiri, dan juga berharap bahwa didikan kami itu bukan sekedar untuk duniawi tapi untuk akhirat ya. Dan terakhir amal ya, beramal ya. Ini jika kita beramal biasanya kita bertambah itu ilmu kita, bertambah rezeki kita. Maka di lab school nanti di SMA Leftu Cirende ya, kita tiga itu kita akan breakdown ke dalam program-program kegiatan seperti itu, ada filantropi dan segala macamnya seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, saya ingat salah satu quote dari Nelson Mandela ya, pendidikan itu senjata masa depan. Ya, maka tentunya kami di SMA Leftu Cirende ya berusaha bagaimana menyiapkan kamu untuk memiliki senjata yang baik ya, senjata yang hebat, yang kuat ya, sehingga kamu bisa siap nanti untuk di masa depan kamu ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa menjadi pemimpin bangsa, bisa menjadi orang-orang yang hebat ya, yang berguna, yang bermanfaat buat orang lain ya, buat keluarga, buat masyarakat dan seterusnya seperti itu. Nah, melalui MPLS ini ya, ini adalah pintu masuk ya SMA Leftu Cirende. Kamu nanti akan beraktivitas ya. Buku panduannya sudah ada, saya yakin sudah kamu ketahui. Ikutilah kegiatan MPLS dengan menyenangkan. Ya, kami salah satu misi di SMA Leftu Cirende adalah modern ya. Salah satunya adalah menyenangkan ya. Ada modern ya, M itu adalah menyenangkan, kemudian optimis, damai, empati, religius dan nasionalis ya. Nah, anak-anakku sekalian ya, ikutilah kegiatan MPLS ini dengan senang ya. Saya yakin juga kakak-kakak, guru-guru juga mendesain kegiatan ini bagaimana supaya kamu senang atau nyaman di kegiatan MPLS ini, sehingga kamu mengetahui juga apa sih Lab School Cirende atau bagaimana sih SMA Leftu Cirende ya.
Sehingga ketika kamu masuk ke dalamnya, kamu sudah tahu tuh, oh si gurunya siapa saja, sarana prasarananya seperti itu. Walaupun dalam kondisi virtual, ya, maka ikutilah kegiatan ini dengan cara sungguh-sungguh. Tunjukkan kamu menjadi orang yang terbaik, ya, jadi orang yang terbaik. Ya, insya Allah akan ada dampaknya buat kita sendiri, buat kamu sendiri, ya. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, ya, selamat mengikuti kegiatan PLS sekali lagi, ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di sana sini. Insya Allah terus kita evaluasi, dan tentunya kami berharap bahwa MPLS ini menjadi kegiatan yang berkesan, ya, yang berkesan untuk anak-anakku sekalian, untuk angkatan kedua ini, ya. Dan kepada BPS kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya Pak Ridwan, dan juga kepada Yayasan Edukarsa dan BPS Lab School Cirende, Prof. Aris, yang telah membimbing kami dan tentunya memberikan support yang begitu baik seperti itu untuk kami berkegiatan di SMA Lab School Cirende ini. Insya Allah kita doakan SMA Lab School Cirende makin berprestasi, makin mempunyai nama yang hebat di kalangan orang tua masyarakat, ya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raidil Fitran atas sambutan dan motivasi paginya sekaligus membuka kegiatan MPLS Lab School ini. Itu Bu, benar kata Pak Raidil tadi, motivasinya sangat baik, dicermati oleh siswa-siswi. Ya. Selanjutnya ada apa, Bu? Selanjutnya ini akan ada sambutan sekaligus motivasi lagi nih dari Ketua BPH Lab School Cirende, yaitu Profesor Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho MM. Kepada Prof. Aris, apakah sudah terhubung, Prof? Ya, sudah. Sudah. Oke. Baik. Kepada Prof. Aris dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para pimpinan sekolah, Pak Raidil, sama Lab School Cirende, Pak. Ini ada nggak Pak Wakil, Pak Herman, Bapak Ibu guru? Hadir, Prof. Ada para siswa-siswi SMP, SMA, Lab School Cirende, baik yang kelas 10 maupun yang kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Lab School. Sorry, ini generasinya beda, jadi ngitungnya harus kelas berapa ini ya. Kalau dua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baik, pertama-tama tentulah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri tatap virtual, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang diadakan oleh SMA Lab School Cirende yang sudah berjalan pada tahun kedua dengan tema Lab Future, ya, dengan judul tema Culture. Culture ternyata kolaboratif for a better future. Tentu saya kalau istilah singkatan ini Lab School jagonya nih. Saya juga kan orang yang berbahasa Inggris bingung kok bisa disingkat begini gitu ya. Dan tentunya tanpa mengurangi maknanya, maka tema yang ingin diusung pada MLS kali ini adalah kolaboratif untuk masa depan yang sama-sama baik bagi kita semua. Nah, tentu kata kuncinya dua nih, kolaboratif dan better future. Itu kenapa kolaboratif? Saya yakin karena kita sekarang masih hidup di dunia pandemi, ya. Kita belum tahu COVID ini kapan bisa
berakhir, kita berharap berdoa semoga bisa selesai. Namun sepertinya dalam 2-3 tahun ke depan kita harus tetap berdamai ya, dan tentunya kita tidak usah dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam situasi yang serba tidak dipandang tidak normal dalam kacamata terdahulu. Sekarang ada istilah the new normal ya. Nah, ini nanti di lab school bisa mengedepankan ya, mentransformasikan semua pendekatan-pendekatan pembelajaran yang tadi disebutkan Pak Redil mulai dari MPLS ini bagaimana bisa menyajikan sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi semua itu harus menyenangkan dulu. Jadi kita harus happy dulu ya. Apapun kalau kita nggak kerjakan dengan happy, dengan menyenangkan, maka tidak akan ada hasilnya. Baru setelah itu kita bisa bekerja keras, setelah itu baru sukses. Nah, itu kuncinya happy, hard work, sukses. Jadi jangan dibalik. Jadi nggak ada sukses tanpa happy. Jadi kita menghadirkan happy dulu dalam diri kita masing-masing. Dan saya yakin sama Labs Rem dengan tadi temanya Collaborative for a Better Future sudah menyiapkan ya kiat-kiatnya bagaimana menghadirkan semua upaya-upaya yang bisa menghadirkan happiness dan kolaboratif ini. Jadi orang yang bekerja sama itu pasti orang yang bergembira. Nah, ini saya lihat ada Shoki ini ya, ini yang paling aktif saya lihat salah satunya bisa nanti menjadi contoh adik-adiknya gimana bisa berprestasi untuk di masa pandemi ini. Juga teman-teman senior yang lain itu tadi sudah disampaikan, saya mengapresiasi dari jumlah medali yang diraih itu ada sekitar 170 yang sudah diraih oleh SMA Lab School Cirende. Ini tentu menjadi kebanggaan, tapi juga harus terus ditingkatkan ya. Jadi bagaimana prestasi-prestasi itu bisa dihasilkan baik di bidang bahasa Inggris, geografi, matematika, lain-lain dalam situasi yang dianggap tidak normal. Namun saya mengapresiasi Pak Radil beserta teman-teman guru semua bisa dengan sabar membimbing anak-anaknya untuk menekuni ya mata pelajaran yang dilombakan tersebut sehingga bisa menjadi juara. Nah, tentu salah satunya menjadi tonggak atau pembelajaran saat online ini tentu adalah pembelajaran bahasa Inggris ya. Karena saya yakin di lab school yang lain pembelajaran bahasa Inggris ini tidak berjalan bagi yang berbasis pada native speaker. Nah, ini tentunya menjadi ya bukan promosi ya, tapi juga kita harus bisa buktikan bahwa dengan situasi pandemi ini pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis native speaker tetap bisa berjalan dan juga akhirnya membantu menorehkan berbagai prestasi di bidang juara-juara lomba bahasa Inggris. Nah, nanti ke depan kita harapkan SMA Lab School Cirende ini bisa sesuai harapan Prof. Rahman untuk menghadirkan ya nuansa-nuansa internasional di pembelajarannya. Misalnya nanti tiap Jumat bisa mengundang para native dari duta besar atau atas pendidikan di negara-negara sahabat, sehingga tiap hari Jumat kita bisa berbahasa Inggris gitu. Mungkin ada saatnya nanti juga berbahasa Jepang, karena semakin banyak bahasa itu praktekan ya kan semakin baik. Saya kira saya tanpa panjang lebar saya ucapkan selamat bergabung, selamat para siswa-siswa SMA Lab School kelas 9 ya.
kelas 10 ya. 10 ya. Jadi semoga senang tadi bergabung di Lab School Cirende dan bisa berkenalan dengan semua kakak-kakak senior dan juga para guru-guru, wali kelasnya, ya, dan tentunya semua sudah berpengalaman di bidang masing-masing. Dan mulai hari pertama ini coba di antusiasmenya ditampilkan, itu yang on cam. Mungkin Pak Raidil sama Pak Herman dan teman-teman guru sudah menyiapkan kiat-kiat nih ya. Jadi bagaimana supaya angkatan kedua ini lebih baik dari angkatan yang pertama, terutama bagaimana tadi menyiapkan karakter-karakter siswa yang tidak perlu menunggu-nunggu atau disuruh, karena SMA ini kan dewasa ya, jadi tidak perlu ditungguin panggil-panggilin lagi oleh guru pendamping kan. Kalau SMA cuma satu ya, kalau SMP masih pendamping ya. Nah, jadi gimana bisa dibuat strategi atau apa yang paling cepat atau yang paling dalam satu semester itu yang on cam terus, nah itu mendapatkan reward bagaimana. Nah itu saya bisa dimulai dari situ gitu. Tentu semua dengan kondisi yang proper gitu. Jadi misalnya ya seragamnya dengan benar gitu kan, jangan atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai sarung misalnya. Nah itu ya jangan begitu gitu. Jadi tentunya ya ini memang semua harus dilatih ya. Jadi saya pun juga pakai celana panjang, ya pernah pakai sepatu ya, tapi tetap pakai kemeja resmi gitu dan tidak pakai sarung gitu. Ini kan cuma bagian dari penghormatan terhadap acara tersebut. Nah, nanti adik-adik akan dikenalkan 5 panduan hidup, 6 ciri absen dan 7 nilai dasar ya. Nah ini yang paling penting nanti bagaimana bisa terinternalisasi mulai dari bertakwa. Jadi kalau kita sekolah itu pakaiannya paling rapi, paling wangi ya, walaupun nggak ada yang mencium mungkin di sebelah sana. Tapi saya yakin itu adalah manifestasi dari bertakwa itu. Jadi tidak sekedar bangun pagi nyalain kamera terus manteng di depan komputer, sampai akhirnya memiliki intelektual yang tinggi. Nah tadi kan integritas juga. Nah integritas itu nggak usah disuruh-suruh ya. Kemudian punya daya juang. Bahkan kalau bisa kita jangan dibangunin orang, bangunin orang. Saya seumur hidup alhamdulillah belum pernah dibangunin, walaupun tadi malam nonton bola ya lanjut sampai pagi dan jangan sampai tidur lagi gitu. Kayak saya habis ini mau olahraga lagi supaya nggak tidur. Nah kemudian berkepribadian yang utuh. Nah ini antara afeksi, psikomotorik dan kognitif semua dibangun. Berbudi pekerti luhur ya. Ini sesuai dengan basis kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Nah kita tahu di saat pandemi ini banyak yang menjadi masalah ya. Tentu salah satunya bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Nah ini juga nanti di MPLS ini Pak Raidil juga bisa diselipkan gitu ya. Bagaimana anak-anak kita menjadi yang terdepan ya untuk di bidangnya masing-masing di rumahnya untuk mentaati PPKM ini. Jadi salah satu kegagalan Indonesia dalam COVID ini salah satu adalah tidak disiplin. Itu dunia pendidikan dan dunia keagamaan yang menyumbang paling besar ya. Mulai dari kontroversi masjid dibuka nggak dibuka, semua bukannya melihat ke arah yang positif, tapi lihatnya ke pertentangan ya, perang ayat. Nah inilah yang Labsren harus menjadi terdepan untuk tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Nah saya kira itu semua nanti akan disampaikan secara lebih gamblang daripada guru-guru. Intinya bagaimana tadi Lab School ini seperti harapan Pak Raidil tadi,
ini menjadikan anak-anak didik kita tidak hanya jago kandang, tapi juga jago di bidang ilmunya, baik kognitif, psikomotor, dan afeksi di tingkat nasional maupun internasional. Saya kira itu harapan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Semoga bisa diberi kesehatan hingga bisa mengikuti acara MPLS hingga paripurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Prof. Aris atas sambutan dan juga motivasinya pada pagi hari ini ya untuk kita peserta peserta MPLS, mohon maaf. MPLS, Bu. Iya, SMA Lab School Cirende 2021. Aduh, saya sampai kepleset ini bicaranya. Baik, tadi Prof. Aris sudah memberikan motivasi ini, Pak. Betul, bahwa Bu. pandemi ini bukanlah halangan untuk sukses ya. Yang penting kuncinya satu, happy, bahagia. Happy. Betul. Karena urutan selagi tadi kita ada, bahagia, ya, selagi ada kita happy, bahagia pasti hard work, dan juga sukses. Seperti betul itu. sekali, Bu. Ya. Oke. Baik, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan lagi dan juga pemberian motivasi oleh Kepala BPS YPUNJ, Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD, dan akan diwakilkan oleh Wakil Kepala BPS Bidang Akademik, yaitu Dr. Ahmad Ridwan, MSI. Kepada Bapak Ridwan, kami persilahkan. Mungkin Pak Ridwan masih ada kesibukan, Bu. Iya, sepertinya ya. Betul. Baik. Oke. Jadi, bagaimana Bapak Ibu? Lanjut saja ya. Ya, sambil menunggu Pak Ridwan. Betul. Kita lanjut saja dulu ya, Pak Reza ya. sedang itu kemungkinan sidang. Oh, iya. Iya. MC-nya mungkin bisa di. Oke. Berarti silakan Pak Reza dan Bu Safira mungkin menginformasikan Baik. Lab School Cirende seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Raidil arahannya. Oke, sembari menunggu Pak Ridwan selesai untuk kegiatannya, dari kegiatannya, Bu. Oke, kita menjelaskan bahwa MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Gitu. Namanya juga pengenalan lingkungan sekolah, Bu. Berarti kita harus mengenalkan semua yang berbau lab school, semua yang berbau lab science, Lab School Cirende. Karena ada yang namanya lab school secara keseluruhan, budaya lab school seperti tujuan dasar, panduan hidup, dan juga ciri khas dari kita sendiri, yaitu yang modern tersebut. Dari M-nya, mandiri, optimis, damai, empati, religius, dan nasionalis. Saya juga mikir, Bu, modern. Takut ditukar ya, Pak? Betul, takut ditukar. Pak Reza. Oh, menyenangkan. Oke, maaf Pak Raidil. Menyenangkan, bukan mandiri. Ulang ya, mandiri, optimis, damai, empati, menyenangkan, optimis, damai, empati, religius, nasionalis. Betul. Aduh, saya jadi grogi, Bu. Iya Salah deh. 2 kali, Bu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya mereka paham apa yang kita sampaikan, dan insya Allah di tahun-tahun berikutnya mereka bisa menanamkan nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka. Amin, pastinya Pak. Karena nanti akan terus ditanamkan nih budaya-budaya lab school. Pasti nanti lama-kelamaan mereka akan mengenal dan bahkan mengamalkan budaya yang telah diajarkan sejak awal. Betul. Seperti yang disampaikan Pak Raidil tadi, kakak-kakak mereka sudah berprestasi di tahun pertama. Berarti mereka harus mengikuti prestasi-prestasi mereka. Iya, 170 medali loh, itu hebat sekali untuk sekolah yang baru berdiri, ya, baru 1 angkatan sudah 170. Nah, berarti nanti tugas mereka adalah menyusul nih, menambah. Menyusul. Betul. Minimal ya 2 kali lipatnya ya, Pak. Minimal 2 kali lipat. Berarti amin. Ya nggak apa-apa, Bu. Setidaknya coba dulu. Coba dulu ya. Semua harus dimulai. Betul, dimulai dari kata niat dulu. Niat, betul.
Oh ya Pak Reza, Iya, ini kenapa, Bu? dari tadi pesertanya kan lagi anteng-anteng aja nih. Gimana kalau Iya. kita coba lagi nih yel-yel atau segala macam biar Oke, mereka boleh, Bu. ikut bergembira dari rumah. Betul, Bu. Supaya menjaga semangat mereka di hari pertama Betul kegiatan MPLS ini. sekali. Oke. Kita yel-yel bareng atau kita tarik lagi 2 anak, Bu? Sekarang yang umum dulu deh Pak. Kita Oh, yang coba umum cek dulu. sound secara umum dulu ya. Jadi Oke. semua anak-anak peserta MPLS silahkan dipersiapkan, dinyalakan dulu. Assalamualaikum. Sudah siap. Pak Ridwan sudah siap. Waalaikumsalam. Oh, Pak Farida sudah siap. Pak Ridwan sudah. Aduh, mohon maaf karena apa tadi pada saat saya menunggu ternyata tiba-tiba masuk yang dari School Kebayoran harus saya buka. Ini sementara yang sebelah harus saya inikan. Sebentar. Mbak Nunu sebentar ya, sebentar lagi ya. Terima kasih. Ya sebentar dulu. Oke, langsung saja Baik, kepada Bapak Dokter. Ridwan. Baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Aris, Pak Raidil, Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende, Pak Herman, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah, dan anak-anakku, siswa, siswi SMA Lab School Cirende kelas 10 dan kelas 11 yang kami cintai dan kami banggakan. Lab School. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di sini, kita bisa melakukan apa yang kita kenal dengan MPLS tahun 2021. Ini adalah masa yang sangat-sangat mungkin bisa kita catat di dalam buku harian kita ya. Ini di mana tadi Prof. Aris katakan kita ada di dalam bukan new normal, kalau sekarang masih belum normal. Ya, jadi masih belum normal. Kenapa? Karena kita harus bertatap muka ini semua di dalam frame yang kita lihat di dalam apa yang kita kenal dengan daring ya, mau tidak mau. Tapi siswa-siswi SMA School Cirende yang saya banggakan, ada beberapa hal yang barangkali ingin saya share sedikit yang terkait dengan apa yang harus Anda capai. Ini kalau di Jepang pada saat masuk ke SMA itu dikenal dengan masa neraka. Kalau di SD itu dianggap sebagai masa yang paling menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali kalau di SD. Di SMP ya kurang lebih ya begitu. Tapi di SMA ini disebut sebagai masa neraka. Kenapa masa neraka? Karena itu menentukan kita ke masa depan kita yang akan datang. Ini adalah titik kritis pada saat kita menentukan siapa kita sebenarnya. Sementara di depan kita itu ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah bulan nanti yang untuk kelas 11 ya, bulan September begitu itu sudah ada tes yang namanya AN. Insya Allah kalau jadi online gitu ya, yang kelas 11. AN, Assessment Nasional. Apa yang diukur? Pasti literasi dan numerasi. Itu sesuatu yang baru bagi pendidikan kita. Sesuatu yang harus kita hadapi, yang harus kita coba kita patuhi dalam artian sebagai tugas dari negara yang untuk melakukan asesmen. Tetapi kita harus menyiapkan diri kita menjadi sebuah pembiasaan di dalam berpikir 4 hal. Yang pertama adalah berpikir yang terkait dengan yang literasi itu sendiri, yang terkait mungkin dengan bahasa. Tetapi pada saat kita bicara tentang literasi bahasa, itu di dalamnya ada IPA dan IPS. Lagi ya, pada saat kita bicara tentang literasi bahasa, kita ada IPA dan IPS karena kontennya adalah IPA dan IPS. Sehingga di sini tergabung. Maka dimulailah namanya ada beberapa sekolah yang melakukan cross kurikulum. Di Lab School Cirende juga akan melakukan itu. Cross kurikulum itu bukan dalam artian kurikulum yang baru yang kita bisa lihat begitu ya. Jadi kurikulum yang kita coba akan kita coba racik sedemikian rupa begitu bahwa pada saat Anda belajar IPA atau kimia, fisika dan biologi, Anda juga pasti akan belajar
ekonomi, akan belajar geografi, akan belajar sejarah pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena pada saat kita bertemu dengan kimia, fisika, biologi, ataupun mata pelajaran IPS akuntansi misalkan gitu ya, dan ekonomi, maka kesemuanya menjadi tidak ada batasan lagi, garis-garis batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain karena saling terhubung. Itu hakikatnya daripada literasi. Yang literasi adalah menempatkan pengetahuan kita kepada situasi yang berbeda dan disiplin ilmu yang berbeda. Itu yang kita sebut sebagai literasi. Lalu yang kedua, kita akan ketemu dengan kemampuan-kemampuan numerasi. Bagaimana kita menggunakan matematika, itu juga untuk kepentingan IPA maupun kepentingan IPS. Jadi ketemu kita. Jadi kita akan melihat sepertinya kita dibawa ke alam yang disebut dengan generalis gitu. Jadi ilmu apapun yang kita punyai harus bisa diterapkan di tempat yang berbeda, di tempat yang ilmu pengetahuan yang berbeda maupun situasi yang berbeda. Kita harus mampu membaca grafik, kita harus mampu membaca data. Itu makanya ada yang disebut dengan big data. Kita harus mampu menggunakan logik disebut dan network di antara logik. Itu yang kita sebut sebagai coding. Begitu ya. Ini adalah literasi baru sebenarnya, ya literasi baru. Nah, lalu setelah itu kita ditempatkan lagi anak-anakku semua pada yang disebut sebagai literasi scientific, yaitu berpikir ilmiah. Jadi basis data dari apa yang namanya data yang ada begitu banyak, kita setiap keputusan kita harus didasarkan kepada evidence base. Ya, jadi pada data-data yang kita analisis itu scientific. Nah, ini yang akan masuk ke dalam kehidupan pembelajaran kita. Yang terakhir adalah literasi yang disebut dengan financial literacy. Literasi finansial ini juga akan menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Nah, itu adalah hal-hal yang boleh dikatakan di dalam pendidikan di Indonesia ini baru, ya baru. Padahal di luar tidak baru. Ya, jadi nanti pada saat kita mengambil SBMPTN, ya pada saat mengambil SBMPTN, nah kita ketemu lagi dengan hal-hal seperti itu. Yang dites adalah bukan hanya kompetensi, tetapi yang dites adalah ability. Itu yang ingin saya tekankan. Ability itu muncul, kemampuan-kemampuan itu muncul bukan seperti kita ikut bimbingan belajar. Kalau ikut bimbingan belajar, kita disebut sebagai kompetensi yang dibangun. Tetapi yang kita bangun adalah ability, adalah kemampuan bawaan. Nah, kemampuan bawaan itu muncul kapan? Apabila kita melakukan pembiasaan ke dalam keempat literasi tersebut. Ya, keempat literasi tersebut menjadi kemampuan bawaan kita. Nah, oleh karena itu di SMA Lab School Cirende itu semua akan diolah sedemikian rupa sehingga itu akan melekat kepada diri kalian semua, begitu, dan itu akan menjadi pembiasaan berpikir kalian sehingga nanti boleh dikatakan seperti orang mengatakan juga dari LTMPT, sebenarnya untuk tes SBMPTN nggak perlu belajar. Iya, karena sudah jadi pembiasaan. Tidur saja, karena yang dites adalah pembiasaan, yaitu ability. Nah, untuk bisa mencapai itu semua, Lab School Cirende dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan guru-guru itu siap untuk melakukan pembiasaan itu di dalam di dalam pembelajaran kalian. Lalu setelah itu, di dalam tes-tes harian pun akan dilakukan hal yang sama. Sehingga nanti menjadi, sekali lagi tadi, habituasi yang akan memunculkan ability. Itu yang kita akan coba lakukan bersama, bersiaplah untuk itu semua, bersiaplah untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Nanti selain dari ability, itu ada lagi yang disebut sebagai attitude, yang didasarkan kepada skills. Skills yang banyak, NACE, National Association College of Employer, setiap tahunnya, sejak tahun 2000 sampai sekarang, saya punya data 21 tahun begitu untuk itu semua. Nah, ini kita dihadapkan kepada kemampuan-kemampuan baru
yang saya katakan tadi, kemampuan baru, tapi pada hakikatnya tekanannya kepada soft skill. Ya, soft skill. Sekali lagi, soft skill tidak bisa diajarkan seperti matematika. Soft skill dilakukan pembiasaan. Itulah kenapa di dalam Lab School selalu ada kegiatan-kegiatan yang mendukung munculnya soft skill kalian. Ada yang disebut sebagai top 5 new hire skills yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia universitas yang akan datang. Yang pertama adalah communication skills. Communication skills ini tentu dilandasi oleh kemampuan bahasa selain dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bukan artinya kita belajar ilmu komunikasinya, tapi menerapkan ilmu-ilmu komunikasi tersebut di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah honesty and integrity, kejujuran dan integritas yang merupakan dasar dari komitmen. Nah, kalian harus jujur dan berintegritas di dalam mencapai cita-cita kalian. Begitu juga dengan perusahaan. Kalau ingin mengambil kita menjadi sebagai pegawai, maka dicari orang-orang yang memiliki kejujuran itu pasti. Kalau kita menjadi entrepreneur pun kita juga harus jujur dan berintegritas terhadap klien kita. Itu sama. Jadi ada dua, yang keduanya adalah itu. Yang ketiganya adalah yang disebut sebagai teamwork. Tidak ada seseorang berhasil dalam pekerjaannya, menghasilkan pekerjaan yang hebat itu dikarenakan oleh kesendiriannya dia, individualitas dia. Tidak ada. IP misalkan 4 nanti perguruan tinggi, nonsen kalau dia tidak bergaul. Itulah kenapa di Lab School itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membangun kolaborasi macam ini. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah, dikatakan culture, collaboration, collaborative for better future. Iya, memang kolaborasi, teamwork ini menjadi bagian penting. Maka dibangun itu sejak awal. Bukan nanti-nanti, tidak. Itu. Jadi dibangun sejak kalian masuk. Lalu yang keempat adalah yang disebut sebagai interpersonal skills. Kita harus tahu kita berhadapan dengan siapa, kita dengan dengan budaya apa, begitu ya, dengan budaya apa. Nah, oleh karena itu kita harus tahu cara berpikir orang Jepang, kita harus tahu berpikirnya orang Amerika, kita harus tahu berpikirnya orang Singapura, berpikirnya orang Cina dan seterusnya. Itu harus kita lakukan di dalam cara berpikir kita, gitu. Ya, oleh karena itu kita dituntut untuk itu, dituntut sebentar, mohon maaf sedikit, ini ada ya, jadi apa yang kita akan dituntut untuk itu semua. Nah, lalu terakhir adalah yang kelima, strong work ethic, etika kerja yang kuat. Apa itu strong work ethic? Kalau kita diberi tugas, maka tugas itu harus kita lakukan sepenuh hati. Nggak bisa setengah-setengah. Lalu kita juga menghargai pekerjaan orang lain, juga menghargai kedudukan, menghargai posisi, menghargai kewenangan orang lain, begitu ya. Itu semua menjadikan yang menyatakan diri sebagai strong work ethic. Jadi etika kerja yang kuat ini menjadi bagian penting di dalam dunia pekerjaan kita. Ada 21 skills yang harus kita miliki menurut NIST, National Association College of Employers di Amerika itu. Maka yang terakhir itu adalah ke-21 aja saya langsung ya. Sebenarnya ya ada, yaitu apa? Sense of humor. Jadi jangan lupa kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan tadi, sense of humor. Itu ada di skills yang ke-21. Nah, ini hal-hal yang harus kita padukan bersama, anak-anakku semua. Jadi kita padukan bersama, ada literasi dan numerasi yang harus kita lakukan pada saat yang sama, skills yang dikatakan soft skills itu, sekali lagi saya ingatkan, dari 21 skill yang dibutuhkan dunia kerja, hanya 3 skills yang terkait dengan hard skills, yaitu pengetahuan ya, dan keterampilan. Itu hanya 3 dari 21. Selainnya adalah soft skill. Ya, yang selainnya adalah soft skill di dalam dunia kerja. Kalian akan mendapatkan itu dan akan mencapai itu nanti, ya. Karena saya katakan tadi, SMA adalah titik kritis, tetapi pada saat yang sama SMA adalah sangat-sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Saya bersama dengan teman-teman saya dari SMA 4 dulu saya di Jakarta, ya. Tahun 81 saya lulus dari sana, gitu.
sampai hari ini teman-teman tidak ada yang tidak ada yang terlupakan karena dalam satu grup lengkap seluruhnya itu satu kelas itu bersama dengan grup-grup yang lain tentu dari kelas-kelas yang lain itu masih lengkap sampai hari ini karena menyenangkan gitu karena SMA ini menyenangkan oleh karena itu ambillah hal-hal yang menyenangkan untuk memunculkan soft skills kalian dan untuk menggapai apa yang diminta yaitu adalah literasi yang akan menjadi tes bagi kita untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya berharap kalian semua tetap sehat, saya berharap kalian semua tetap semangat ya untuk mencapai itu. 3 tahun bukan waktu yang lama, tetapi 3 tahun cukup bagi Lab School Cirende untuk membentuk kalian menjadi seperti apa yang diinginkan tadi oleh masa depan. Jadi cocok kalau dikatakan kolaboratif for better future. Nah, ini menjadi cocok karena apa? Karena memang kalian akan dihadapkan kepada masa depan yang saya sering mengatakannya sebagai VUCA, tapi saya nggak usah bahas di sini ya. Volatile, uncertainty, ya, lalu kritis dan satu lagi adalah ambiguity. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dari sekarang. Tapi itu kita yakini dengan baik karena kita punya Tuhan, kita punya iman, dan kita berlindung kepadanya untuk masa depan kita, dan kita berlindung kepadanya untuk saat ini, dan seterusnya untuk kesehatan kita dan untuk keselamatan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan Tuhan Allah Maha Kuasa, yang kesehatan dan keselamatan untuk menghadapi pandemi yang sedang gencar-gencarnya saat ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa? Boleh saya tanya? Oh, boleh. Tentang SMA. SMA Boleh, itu boleh. Bapak bilang lebih team effort atau individual? Bukan. Teamwork. Oke. Terus. Halo, silakan. Halo. Pertanyaannya teruskan. Hanya situ aja. Oh ya, jadi teamwork ya, bukan individual lagi. Jadi kita akan berhadapan dengan itu. Makanya tadi tekanannya kepada kolaboratif, karena kalau kalian mengambil ya dari NIS, coba lihat di NIS, National Association College and Employers. Ya, itu tolong dilihat di sana. Ada kemampuan-kemampuan yang harus kita raih di sana. Itulah yang dunia butuhkan, karena kalian akan dibawa bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tapi menjadi warga negara global. Dan itu tuntutannya memang demikian, gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi warga negara global, karena masa depan kalian adalah di situ, ya, menjadi warga negara global, bukan cuma warga negara Indonesia. Tapi dalam tanda kutip ya tadi, kalau secara biografis kita memang warga negara Indonesia, tetapi kita bisa menjadi warga negara apa saja karena kita bisa mendapatkan pekerjaan di mana saja. Ini yang harus kita berpikirkan bersama. Oleh karena itu tantangan-tantangan ini harus kita raih, kita raih. Ya, jadi kita harus ambil supaya kenapa? Suatu saat siapa tadi yang bertanya Saukim ya? Ya, yang tadi siapa lagi yang tanya? Tadi nggak kelihatan saya. Jordan, oh iya, mohon maaf, Jordan. Nanti Jordan juga akan menjadi mungkin akan menjadi pegawai menjadi pekerja atau pegawai di perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura atau di Australia, mungkin juga di luar, kan begitu ya. Kita bisa memiliki itu dan kita harus punya keyakinan bahwa bukan Indonesia tempat pekerjaan kita, bukan hanya Indonesia tapi di luar juga. Nah, untuk mencapai itu apa? Makanya kita harus lihat apa sih yang dibutuhkan dunia kerja secara global. Itu apa itu tadi. Nanti Jordan tolong cek ya ke NACE tulisannya ya, NIS, National Association College and Employers. Temu nanti pekerjaan apa yang paling kita bisa raih.
ya, menyenangkan tapi membuat kita kaya. Gitu ya. Nah, tapi dari sekarang kita harus apa? Harus berlatih dari kelas 11 ini ya, Jordan ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Mungkin ditahan dulu ya, Pak. Nanti Oh, Pak ya, Ridwan juga ada sesi ya, berikutnya. ya, alhamdulillah, makasih banyak ya. Tetap semangat semuanya ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Lab School. School. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lab ya. Mohon Pak Raidil, saya lab ya sebentar karena pindah tempat. Ya. Baik, terima kasih Ya, Pak Pak. Ridwan. Terima kasih banyak Ya. Pak Terima kasih Ridwan. Pak Ridwan. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Ya. Siap. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan atas sambutan yang sangat memberikan semangat dan motivasi pagi hari ini. Oke, selanjutnya akan ada penyematan. Oh ya, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan buat yang belum presensi atau belum mengisi presensi, boleh diisi di link presensi yang sudah diberikan oleh panitia di kolom komentar Zoom. Oke, masih ada yang belum mengisi soalnya. Ya, tolong diisi. Masih ada 39 anak yang kurang, segera diisi. Oke, selanjutnya akan ada penyematan tanda peserta MPLS SMA Lab School Cirende secara simbolis yang akan diberikan oleh Bapak Redil Fitran SPD sekaligus Kepala SMA Lab School Cirende kepada perwakilan siswa. Ada dua. Yang pertama atas nama Ananda Thierry Rizky Said Eignar dan Ananda Anneke Zahra Umaidi yang akan dibantu disematkan oleh orang tua masing-masing sebagai simbolisasi dan mewakilkan keikutsertaan siswa baru dalam MPLS Lab Future SMA Lab School Cirende tahun ajaran 2021. Kepada Bapak Redil, dipersilakan. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan tanda peserta perwakilan siswa MPLS SMA Lab School Cirende tahun 2021 kepada yang pertama Ananda Thierry melalui para tua atau ibunda dari Thierry.
Baik. Kemudian yang kedua, saya serahkan tanda peserta yang mewakili seluruh peserta MPLS SMA Lab School Cirende kepada Ananda Anneke yang diterima nanti oleh Ayanda dari Anneke. Baik, terima kasih kepada Ayanda dan Ibunda dari perwakilan peserta. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Reza selaku MC. Baik, terima kasih Pak Raidil. Selanjutnya ada kata sambutan atau sepatah dua patah kata dari perwakilan orang tua siswa. Sebagai perwakilan, Ananda sudah diterima di SMA Lab School Cirende. Yang pertama disampaikan oleh orang tua dari Thierry Rizky Said Aiknar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Kepala BPS UNJ, yang terhormat Bapak Kepala BPS SMA Lab School Cirende, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, juga para Dewan Guru, orang tua murid dan siswa-siswi SMA Lab School Cirende. Di kesempatan ini, saya mewakili orang tua murid siswa-siswi SMA Lab School Cirende ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah SMA Lab School Cirende yang telah menerima putra dan putri kami menjadi siswa dan siswi SMA Lab School Cirende. Insya Allah, SMA Lab School Cirende menjadi pilihan yang tepat untuk kami menitipkan putra dan putri kami menimba ilmu selama 3 tahun. Kami selaku orang tua berharap semoga di SMA Lab School Cirende ini anak-anak kami menjadi generasi pribadi yang unggul di bidang akhlak dan akademik yang bisa mengantarkan anak-anak kami ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Yang terakhir, semoga SMA Lab School Cirende ini makin jaya dan berprestasi juga menjadi sekolah terbaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada orang tua Thierry Rizky Said Aiknar. Selanjutnya, kata sambutan dari orang tua Ananda Anneke Zahra Umaidi. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Labsren Prof. Aris Setianto, perwakilan BPS Lab School, kepala sekolah kita Bapak Raidil Fitran, wakil kepala sekolah kita Bapak Herman Sulaiman, Bapak dan Ibu Guru, Ketua PWMG, rekan-rekan orang tua murid, serta anak-anak yang saya sayangi. Sebagai orang tua, saya menyampaikan harapan dan doa buat Anneke dan seluruh teman-temannya angkatan kedua SMA Labsren agar tetap bisa belajar dan berkegiatan dengan optimal. Di awal ini tentunya melalui proses belajar dan mengajar online. Kita berharap semua siswa dan siswi Labsren bisa meraih pemahaman akademik yang baik, berprestasi di bidang yang diminati, dan melanjutkan kuliah sesuai dengan cita-citanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga pandemi cepat berlalu, agar anak-anak kita bisa kembali belajar, berkegiatan, dan bermain bersama seperti biasa. Demikian sambutan dan harapan singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Terima Baik. kasih kepada Pak Raidil atas simbolisasinya dan kedua orang tua serta Ananda dari Terry Rizky Said Eknar dan Anaka Zara Umaydi. Selanjutnya ada apa Bu Fira? Ya, selanjutnya nih Pak Reza, demi kelancaran rangkaian acara Lab Future 2021 di hari pertama ini, mari sebaiknya kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sahara Aji Samudra SPD selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Lab School Cirende. Kepada Bapak Aji dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak peserta didik baru SMA Lab School Cirende. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, di hari pertama kegiatan MPLS SMA Lab School Cirende, marilah sama-sama kita berdoa, mengharap kepada Tuhan agar senantiasa menjaga kita semua. Kita juga mendoakan semoga yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, dan kita semua yang sedang belajar, bekerja, Allah senantiasa menyimpan hafalan dan ingatan kita. Bagi anak-anak yang beragama Islam, bisa mengikuti Bapak, dan bagi anak-anak yang non-Muslim, tanpa bermaksud membeda-bedakan, sudi kiranya agar bisa menyesuaikan. Mari kita sama-sama tundukkan pandangan kita, hati kita, dan semua pengharapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, keberkahan, rahmat, kekuatan, rizki, pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afrigh alaina sabram wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aji atas pembacaan doanya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Reza. Iya. Selanjutnya akan ada penayangan video yang sangat bersejarah nih Pak untuk Betul, sekolah Bu. kita tercinta. Ya, betul sekali Bu. Karena selanjutnya akan ada penayangan
terkait napak tilas SMA Lab School Cirende dari awal berdiri hingga hari ini. Oke, Ya. boleh langsung ditayangkan ya Bu? Check it out. Oke, sebentar ya. Masih ada trouble tentang suara. Oke, check this out.